Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 1A PSIK. Di sini kami akan mempresentasikan tentang infeksi flagellata. Kelompok kami terdiri dari Disa, Vive, Mutiara, Sulfi, Alfian, serta Mufti. Di presentasi kali ini, kami akan menjelaskan tentang Giardia lamblia, morfologi Giardia lamblia, siklus hidup, patogenesis, gejala penyakit, serta pencegahan dan pengendaliannya. Baik, langsung saja. Yang pertama ada Giardia lamblia. Flagellata merupakan protozoa yang memiliki alat gerak berupa bulu cambuk atau flagella. Secara umum, kelompok flagellata yang patogen pada manusia dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan tempat terjadinya infeksi, yaitu diantaranya ada Flagellata tractus digestivus yang hidup di rongga usus dan mulut. Yang kedua ada Flagellata tractus urogenital yang hidup di vagina, uretra, dan prostat. Dan yang terakhir ada Flagellata darah dan jaringan yang hidup dalam darah dan jaringan tubuh atau alat-alat dalam. Contoh jenis flagellata yang hidup pada rongga usus adalah Giardia lamblia. Giardia lamblia spesiesnya adalah manusia. Penyakit yang ditimbulkan sering disebut sebagai giardiasis atau lambliasis. Penyebarannya kosmopolit, terutama daerah iklim panas. Di Indonesia kasusnya cukup banyak, akan tetapi tidak terekspos ke permukaan. Sedangkan habitatnya di rongga usus kecil, yaitu duodenum dan proximal yeyunum, dan saluran empedu. Selanjutnya morfologi Giardia lamblia. Giardia lamblia memiliki 2 bentuk morfologi, yaitu bentuk vegetatif dan bentuk kista. Karakteristik bentuk tropozoid adalah sebagai berikut. Ukuran 14 mikron, bentuk seperti buah pir, anterior, posterior meruncing, dan punya 4 pasang flagel aksotil. Sedangkan bentuk kista memiliki karakteristik sebagai berikut. Ukuran 10-14 mikron, bentuk oval, terdiri dari 2 inti sel, kista infektif inti 4, dan yang terakhir dinding tipis dan kuat. Morfologi Giardia lamblia. Cara infeksi Giardia lamblia adalah secara oral dengan terlontarnya kista matang. Kemudian Giardia lamblia mengalami eksitasi di duodenum, membelah pasang longitudinal menjadi 2 tropozoid melekat pada epitel usus. Gejala klinisnya adanya iritasi disebabkan oleh melekatnya parasit pada mukosa, pilus memendek, peradangan, diare, steatore, gangguan absorpsi lemak, gangguan absorpsi karoten, folat, vitamin B12, dan sindrom malabsorpsi. Diagnosis laboratoriumnya dengan menemukan tropozoid dalam tinja encer, tinja segar, dan cairan duodenum. Bentuk kista dalam tinja padat. G. Lamblia ditemukan kosmopolit dengan prevalensi 2-25%. Makanan dan minuman merupakan sumber infeksi. Transmisi dapat terjadi secara langsung. Kasus giardiasis lebih banyak ditemukan pada anak-anak. Pada orang dewasa terdapat pada pelancang terpeles diare akibat minum air terkontaminasi. Untuk pencegahannya dilakukan dengan menjaga haid perorangan, keluarga, dan kelompok. Siklus hidup. Siklus hidup terdiri dari 2 tahap, tropozoid dan kista. Tropozoid memiliki panjang 9-12 dan lebar 5-15 cm. Di bagian anterior ini adalah simetris bilateral, berbentuk buah pir dengan 2 nukleus. Karyosome sentral besar, 4 pasang flagella, 2 aksonem, dan cakram isap yang dengannya melekat pada dinding usus. Selanjutnya, patogenesis. Giardiasis disebabkan oleh infeksi parasit Giardia lamblia atau nama lainnya Giardia duodenalis dan Giardia intestinalis. Giardia ditularkan dalam bentuk kista yang keras dan dapat bertahan hidup beberapa bulan di air dingin. Kista dan trofozoid dapat ditemukan pada feses. Infeksi terjadi ketika kista termakan melalui air atau makanan yang terkontaminasi serta rute fekal oral.
melalui tangan atau peralatan yang terkontaminasi. Kista akan pecah di usus halus dan melepaskan trofozoit. Trofozoit kemudian membelah di usus halus dan dapat menempel di mukosa. Parasit akan membentuk kista seiring perjalanannya menuju usus besar. Gejala penyakit. Giardiasis ditandai oleh rasa kembung, kram perut, dan mual yang diikuti dengan serangan diare yang berlemak. Beberapa pengidap giardiasis lainnya mungkin tidak akan merasakan gejala apapun, namun tetap memiliki parasit di dalam tubuhnya yang bisa menyebar melalui kotoran mereka. Gejala giardiasis biasanya mulai terlihat sejak 1-3 minggu setelah pengidapnya terpapar parasit. Selain gejala yang telah disebutkan, gejala lain yang mungkin dirasakan adalah kelelahan, buang gas atau kentut, kehilangan nafsu makan, dan berat badan menurun. Gejala ini dapat berlangsung hingga 2-6 minggu atau bisa lebih lama. Pada beberapa kasus, gejala giardiasis kambuh setelah reda. Pencegahan dan pengendalian. Giardiasis tidak bisa dicegah dengan pemberian vaksin atau obat-obatan. Akan tetapi, resiko terkena giardiasis dapat dikurangi dengan sejumlah langkah berikut. Yang pertama, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun, terutama setelah dari toilet dan mengganti popok. Juga sebelum menyiapkan makanan dan sebelum makan. Gunakan hand sanitizer atau pembersih tangan berbahan dasar alkohol jika tidak ada air dan sabun. Yang kedua, rebus air pump sebelum diminum untuk membunuh bakteri dan kuman yang mungkin terdapat di dalam air. Dianjurkan merebus air pump selama 10 menit. Yang ketiga, gunakan air dalam kemasan untuk diminum dan menggosok gigi. Jika sedang bepergian ke tempat yang kualitas airnya tidak layak, jangan mengonsumsi buah dan sayuran mentah, serta es batu di tempat tersebut. Jangan melakukan hubungan seks anal yang beresiko, sering bergonta-ganti pasangan, atau melakukan hubungan seks tanpa pengaman.